スが眠る砂漠に君は立ちピラミッド光の船は君を指す Halo teman-teman, pada kesempatan ini, saya akan berbagi lanjutan kisah dari pemuda bernama Kohei yang menjadi bodyguard dari seorang artis top Han Yuna. どういうこと言うな。 Ini adalah situasi yang sulit, baik Kohei maupun Yuna, tidak dapat berkata-kata ataupun menjelaskan. Kohei teringat ancaman dari reporter Kazuya yang tidak main-main dan tidak akan berhenti sampai mendapatkan apa yang dia inginkan. Sang manajer memutuskan untuk memecat Kohei karena dianggap gagal dalam tugasnya. Menurut manajer, jika Kohei masih bersama Yuna, reputasi Yuna bisa terancam. Yuna berusaha menjelaskan bahwa ini adalah kesalahannya dan bukan Kohei. Namun manajer memberitahu Yuna mengenai tawaran syuting film Hollywood, karena itu dia harus lebih berhati-hati menjaga citranya di mata publik. Selain itu, manajer mengingatkan jika kasus ini terus berlanjut, juga akan berakibat buruk pada Kohei. Selain terus dikejar publik, nama baiknya akan tercoreng dan tentunya akan mendapat penolakan dari tempat kerja manapun, termasuk observatorium. Saat menemui bos Emiko, Kohei sudah mengetahui resiko pemecatan dari melanggar kode etik perusahaan. Sebagai bodyguard, tidak boleh terlibat hubungan asmara dengan klien. Sebenarnya bos Emiko sudah mencurigai, ada sesuatu di antara mereka berdua, terutama saat Kohei memutuskan untuk kembali menjadi bodyguard dan melepas impiannya begitu saja. Kohei pun segera pergi menemui reporter Kazuya untuk memintanya agar tidak terus mengganggu Yuna dan menghentikan aksinya. Namun, reporter Kazuya sama sekali tidak peduli dengan perkataan Kohei, karena ini adalah bagian dan tujuan utama dari pekerjaannya. Kohei tidak peduli dengan apa yang akan terjadi pada dirinya, karena dia hanya ingin melindungi Yuna. Dia rela melakukan apapun, selama berita itu tidak dipubliskan secara umum. Tanpa basa-basi, reporter Kazuya memberi persyaratan, yaitu uang dalam jumlah besar, meskipun dia tahu, hal ini tidak akan sanggup ditebus oleh Kohei. Reporter Kazuya menyuruh Kohei untuk pergi, karena Kohei hanya membuang-buang waktunya. Di tempat syuting, meskipun berusaha tegar, Yuna tidak dapat menyembunyikan kesedihan dirinya dan terus mengenang masa-masa saat bersama Kohei. Melihat itu, Takanabe menjadi penasaran dengan apa yang telah terjadi. Takanabe langsung menginterogasi Tamotsu dan mendapat informasi tentang manajer yang telah memecat Kohei karena mengetahui peristiwa kemarin malam. Dia pun menjadi sangat marah. Kohei. Ore ga Yuna-sanを守る。街の外れの古い館が Saat Tamotsu mengantar Yuna kembali ke hotel, Yuna bertanya mengenai Kohei. Tamotsu pun menjelaskan bahwa Kohei telah diberhentikan karena telah melanggar aturan kantor. Yuna pun semakin merasa cemas. Saat pulang ke rumah, Kohei kembali dikejutkan oleh keponakan dan kakaknya. Mereka memberi selamat atas kesuksesan Kohei melepas masa jomblonya dan telah mendapatkan cinta dari sang artis top Han Yuna. Mereka sama sekali tidak mengetahui betapa sulitnya situasi yang saat ini terjadi pada Kohei. Adapun gadis cantik pembuat takoyaki yang marah karena Kohei telah membuatnya patah hati. Di tempat lain, Momo menceritakan mengenai hal ini pada Taesung. Mengetahui hal ini, Taesung pun merasa perlu untuk melakukan sesuatu. Malam harinya, Takanabe menelpon manajer Yuna untuk bertemu dan membicarakan mengenai permasalahan yang terjadi. Mereka bisa saja membayar reporter itu, namun itu belum tentu menyelesaikan masalah, akan ada masalah baru lain. Takanabe berjanji akan menyelesaikan masalah ini dan memberitahukan mengenai perasaan cintanya pada Yuna. Dia tidak ingin karir dan reputasi Yuna rusak karena itu dia akan melindungi Yuna. Kohei kini bekerja kembali sebagai pembuat takoyaki. Tiba-tiba Taesung datang. Di kamar, Taesung melihat hadiah pemberian Yuna pada Kohei. Taesung kemudian bertanya pada Kohei,
Apakah dia menyukai Yuna? 姉さんがことが好きですか？ Kohei yang tidak bisa menjawab, berusaha mengubah topik pembicaraan mereka. Kohei berkata bahwa dia telah gagal dalam tugasnya sebagai bodyguard. Sebenarnya tujuan Taesung datang adalah untuk meminta Kohei melakukan sesuatu untuknya. Kohei pun pergi ke hotel untuk bertemu Yuna dan menyampaikan pesan dari Taesung untuk Yuna. Yuna segera menarik Kohei masuk ke dalam karena khawatir ada yang melihat. Kohei lalu memberikan sepucuk surat yang ditulis oleh Taesung. Pesan ditulis dalam bahasa Korea. Taesung berkata akan melanjutkan impiannya dan berterima kasih pada Yuna karena telah mempercayainya. 세상 사람들이 뭐라고 말해도 Taesung juga ingin Yuna jujur pada dirinya sendiri tentang perasaannya. Namun teringat kata-kata manajer mengenai resiko yang akan terjadi pada Kohei jika keadaan terus berlanjut. Yuna pun menjadi khawatir, Kohei akan mendapat kesulitan dan gagal dalam mengejar impiannya. Akhirnya Yuna pun berbohong dan berkata bahwa semua yang terjadi dan peristiwa malam itu adalah suatu kebohongan. Dengan sangat terpaksa Yuna berkata pada Kohei untuk jangan datang lagi menemuinya. Kohei menyadari diri bahwa artis top seperti Yuna tidak mungkin benar-benar menyukainya. Sebelum pergi, Kohei hanya meminta Yuna untuk terus tersenyum. Meskipun sangat berat bagi Yuna untuk tersenyum dalam kondisi seperti ini, Yuna berusaha untuk terus tersenyum dengan tulus di depan Kohei sebagai permohonan terakhirnya sebelum perpisahan mereka. Ini adalah akhir dari tugasnya sebagai bodyguard Yuna. Kohei pun pergi meninggalkan Yuna yang tidak lagi dapat menahan tangisnya. Yuna sangat sedih karena telah berbohong dan tidak mengatakan sejujurnya tentang perasaannya. Di tempat lain, Takanabe melakukan pertemuan dengan reporter Kazuya untuk melakukan penawaran. Uang bisa saja diberikan Takanabe, namun dia memiliki hal lain yang mungkin memiliki nilai lebih tinggi dari nilai uang yang diminta reporter Kazuya. Demi Yuna, Takanabe memberanikan diri untuk menunjukkan foto masa kecilnya. Takanabe berpikir hal ini bisa dipublis untuk menggantikan kasus Yuna dan Kohei. Hal ini tentunya sangat sensitif bagi Takanabe, karena orang-orang akan tahu masa kecil sang superstar Takanabe yang ternyata sangat memalukan. Namun ternyata reporter malahan tidak tertarik dengan informasi seperti ini. Menurutnya, hal ini tidak memiliki nilai jual. Terlepas dari itu, reporter Kazuya memiliki ide lain. Kosue datang jauh-jauh untuk bertemu Kohei dan menanyakan kebenaran tentang gagalnya Kohei untuk bekerja di observatorium. Kohei akhirnya mengakui bahwa sebenarnya dialah yang membatalkannya dan bukan karena ditolak. Kosue merasa sepenting itukah Yuna bagi Kohei sampai dia rela melakukan itu semua. Menurut Kohei, hubungannya dengan Yuna hanya sebatas bodyguard dan majikan. Melihat sedikit harapan, akhirnya Kosue pun memutuskan untuk menyatakan perasaannya pada Kohei. Namun kedatangan Ren, Sumire dan Yukiko membuat Kosue tidak berhasil untuk menyatakan perasaannya pada Kohei. Meskipun Kohei terus mengatakan bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Kohei, baik Yuna maupun Kosue, Yukiko terus menggodanya. Saat Kohei mengantarkan Kosue pulang, Kosue pun langsung menyatakan perasaannya pada Kohei. Kosue dengan tulus mencintai Kohei dan bahkan melebihi bintang yang dia sukai. Kosue berkata akan langsung menyerah jika Kohei lebih memilih Yuna. Kosue bersedia menunggu jawaban Kohei dalam 1 minggu saat dia masih berada di Tokyo. Di tempat lain, Takanabe masih galau memikirkan rencana dari reporter Kazuya. Yuna mungkin akan benci padanya jika dia melakukannya. Namun pada keesokan harinya,
Takanabe menelpon reporter Kazuya dan menyetujui semua rencananya tanpa memperdulikan resiko yang akan terjadi selama dia bisa melindungi Yuna. あれは嘘です。だからもうここへは来ないでください。 Kohei yang masih terus kepikiran Yuna, lagi-lagi dikagetkan oleh Ren, Sumire dan Yukiko. Mereka berencana untuk pamit pada Kohei dan tinggal bersama pacar baru Yukiko. Setelah bebas dari ponakan-ponakannya, Kohei berniat kembali untuk bekerja. Michen yang telah mempersiapkan desain baru kedai untuk mereka, memaksa Kohei untuk mengambil keputusan. Waktunya adalah 1 minggu. Dalam 1 minggu Kohei harus menjadikannya sebagai istri atau Kohei harus angkat kaki dari rumah. Takanabe menelpon Yuna untuk bertemu dengan alasan yang sangat mendesak tentang Kohei. Segalanya telah dipersiapkan oleh reporter Kazuya. Berkata bahwa hanya dia yang sanggup melindungi Yuna, Takanabe pun langsung melancarkan aksinya. Yuna menjadi sangat marah dan menamparnya. Takanabe menyatakan perasaannya pada Yuna, namun Yuna tidak memperdulikan dan pergi meninggalkannya. Keesokan harinya, berita tentang peristiwa malam itu telah dimuat dalam tabloid. Yuna menjadi sangat terkejut. Namun manajer berkata, hal ini akan lebih baik. Hubungan antara dua artis dan aktor top tidak akan membuat reputasi Yuna menjadi hancur. Bagaimanapun, Yuna tidak dapat menerima hal ini. Takanabe juga merasa bersalah pada Yuna, namun hanya ini yang bisa dia lakukan untuk melindungi Yuna. Kohei juga mendapatkan informasi dari tabloid yang dirilis pada hari itu. Kohei mengetahui, ini pasti rencana Takanabe dan reporter Kazuya. Yuna kemudian didatangi oleh para wartawan yang menanyakan berbagai pertanyaan tentang hubungan rahasianya dengan Takanabe. Sedangkan di tempat lain, Takanabe juga didatangi para wartawan menanyakan pertanyaan yang serupa. Saat di mobil, Takanabe mendapatkan telepon dari Kohei. Kohei pun mengajak Takanabe untuk bertemu. Di sana, Kohei memberi Takanabe sedikit pelajaran atas permainan drama yang dilakukannya bersama reporter Kazuya. Takanabe pun menjelaskan bahwa orang yang dicintai Yuna hanyalah Kohei. Alasan kenapa dia harus melakukan ini, karena dia ingin melindungi Yuna. Jika yang dimuat hari ini adalah hubungan dengan Kohei sebagai bodyguard maka dapat merusak reputasi Yuna. Dan untuk mencegah semua itu, Takanabe terpaksa melakukan ini. Momo merasa adanya kejanggalan dan mengetahui bahwa hubungan itu tidak benar. Taesung pun pergi untuk melakukan sesuatu. Saat di hotel, Yuna tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namun setelah kembali melihat batu bintang dan surat yang ditulis oleh Taesung, memberinya harapan bahwa dia harus jujur pada perasaannya sendiri. Saat sedang melamun, Kohei mendapatkan telepon dari Hijin yang memberitahu bahwa Yuna telah kabur dari hotel. Karena yang dapat menemukan Yuna hanyalah Kohei, maka Hijin pun menelpon Kohei. Tanpa berlama-lama, Kohei pun segera mencari Yuna di segala tempat. Terutama di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Yuna. Setelah terus mencari dan mencari tanpa lelah, akhirnya Kohei menemukan Yuna sedang duduk seorang diri. Yuna merasa sangat bahagia, karena Kohei dapat menemukannya. Dia hampir saja menyerah jika saja Kohei tidak datang. Namun, Kohei selalu ada untuknya, bahkan saat sebelum dan sesudah menjadi bodyguard. Hanya Kohei yang selalu dapat menemukannya dan memahami perasaan dirinya. Kohei berkata bahwa, dia tidak memiliki apapun, uang dan bahkan status. Jika dibandingkan dengan Yuna, mereka bagaikan langit dan bumi, namun apapun yang terjadi, dia akan melindungi Yuna.いつもありがとう。チャンネル登録待ってるよ。
チャンネル登録よろしくお願いします。